Hari ini kita akan belajar untuk menjadi rekan sekerja Tuhan Yesus. Senang nggak? Betul? Ada wajah nggak senang? Kira-kira ya, kalau ada di antara kita dipanggil Presiden Joko Widodo, hanya minta tolong cat pagar Istana Merdeka, mau nggak? Lo mau nggak? Ya nggak mau sombong. Loh, ngerti nggak pertanyaan ini? Betul? Kenapa kita mau? Bukan cuma yang nyuruh, ini kata yang salah. Yang betul adalah karena Pak Presiden menghargai saudara. Kan banyak tukang cat di Jakarta. Kalau Presiden milih saudara, dia terus sekian juta tukang cat di Jakarta. Itu bukan karena disuruh, salah. Nah, ini konsep yang salah di dalam banyak gereja tentang kata melayani. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk melayani. Ini konsep penting. Saya bersyukur kepada yang jujur jawabnya walaupun salah tadi. Jadi kalau Presiden minta salah seorang saudara untuk ngecat pagar Istana Merdeka, itu bukan karena Presiden nyuruh. Coba renungkan, kata menyuruh itu menunjukkan apa? Ayo, kata menyuruh menunjukkan apa? Oke, coba turunkan lagi. Biasanya disuruh itu siapa? Nah, kacung, pembantu. Ingat jam-jam terakhir sebelum dia masuk Getsemani untuk berdoa lalu ditangkap. Aku tidak menyebut kamu lagi, masa lupa? Ayo, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi sahabat. Jadi ketika banyak gereja mengatakan bahwa kita ini hamba-hamba Tuhan yang disuruh oleh Tuhan, itu konsep yang salah. Tuhan mau kita kerjasama dengan dia. Beda nggak kerjasama rekan sekerja dengan yang disuruh? Coba. Beda. Nah, maka itu tempatkan diri kita bukan sebagai orang yang disuruh, tetapi rekan sekerja. Mari kita buka 1 Korintus 3 ayat 9. 1 Korintus 3 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Stop. Nah, ini dulu. Karena kami, siapa kami di sini? Kami ini siapa? Ayo baca. Iya, murid-murid Yesus. Kita semua. Karena kita ini adalah kawan sekerja, bukan yang disuruh. Catat itu. Betul? Nah, apa kata lain kawan sekerja? Partner. Partner. Apalagi? Rekan. Rekan. Apalagi ya coba? Ayo. Partner, rekan. Yuk. Siapa yang pernah diajak partner bisnis? Ya, belum lama saya kenal seorang. Umurnya baru 41. Kerjaannya baru mulai. Tiba-tiba dia dipanggil oleh Prayogo Pangestu. Siapa orang ini? Saudara tahu Prayogo Pangestu? Siapa? Yang punya bisnis apa? Grupnya apa? Ya kayu betul namanya, bukan kayunya saya tanya. Perusahaannya. Nah, Pareto Group. Suatu hari saya lihat statusnya dia foto bersama dengan Pak Prayogo. Langsung saya telepon. Keren betul kamu. Nah, ada apa Pak Prayogo panggil kamu? Lalu dia cerita dan saya kaget. Saya nggak tahu Pak Prayogo tahu bisnis saya ini dari siapa. Ya. Umurnya hampir separuhnya dari Pak Prayogo. Secara bisnis Pak Prayogo sudah jauh lebih dulu pada orang ini. Ternyata Pak Prayogo mengajak kerjasama
Saya lebih kaget lagi. Loh, perusahaan ini baru, belum 4 tahun, baru 3 tahun lebih jalan. Saya tanya, apa yang dia lihat dari perusahaanmu sehingga Pak Prayogo mau ngajak kamu jadi partnernya? Oh, terus dia cerita. Nah, saya nggak cerita itu karena itu bonusan kita. Tapi yang saya katakan, betapa bangga pengusaha yang baru mulai 3 tahunan itu diajak orang yang lebih tinggi, lebih tua, lebih hebat. Coba dibanding kekayaannya, nggak tahu berapa ratus kali lipat lebih kaya Pak Prayogo. Nah, dari situ saya belajar. Kalau saudara dan saya dipanggil lalu dipilih untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, berarti ada something spesial nggak di hidup kita? Nah, ini kita harus tahu. Nah, sesuatu yang lebih dari hidup kita seringkali kita nggak bisa melihat. Betul atau salah? Apa? Nah, saya tanya pada orang ini, coba kamu temukan apa yang spesial di mata Pak Prayogo tentang bisnismu. Baru 3 tahun lebih. Lalu dia menyebut, oh pantas. Ternyata apa yang Pak Prayogo butuhkan, nggak tahu bagaimana ceritanya, bisa ditemukan di orang ini. Dia sendiri tidak menyadari karena baru 3 tahun lebih. Kegagalan panggilan kita untuk menjadi kawan sekerja Tuhan, dengar ya, bukan karena saudara tidak sekolah Alkitab, tidak sekolah teologi, bukan. Bukan karena saudara kurang ini atau kurang itu, bukan. Kegagalan kita jadi rekan sekerja Tuhan, menjadi partner, menjadi teamwork dari Tuhan, karena kita belum menemukan apa yang spesial di hidup kita masing-masing. Betul? Nah, maka itu di dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, konsep ini harus ada lebih dulu. Melangkah. Kalau disebut partner, itu posisinya sama atau beda? Sama. Catat ya. Berarti kita berharga nggak di hadapan Tuhan? Sangat. Nggak beda. Nah, yang pernah mengerti konsep ini kita akan kagum. Kalau disebut partner, disebut rekan sekerja, disebut teamwork, bisa nggak yang satu berkata, aku nggak perlu kamu untuk kali ini, aku mau kerja sendiri? Jawab, bisa tidak? Enggak. Dengan kata lain, Tuhan bisa kerja sendiri nggak tanpa partnernya? Ayo jawab. Nggak bisa. Hebat. Oke, kita lihat berapa contoh. Kenapa Iwan? Kita lihat berapa contoh di Perjanjian Lama. Mulai dengan Noah. Apa yang Tuhan suruh kerjakan? Ayo, cepetan. Bukan buat ketek, ingatnya. Bukan buat ketek, bukan buat rakit. Bukan cuma kapal, salah. Kapal besar, nah itu dia. Betul? Untuk apa kapalnya besar? Oh, cepat. Enggak, bukan nampung orang, salah. Orangnya nggak mau kok. Untuk nampung binatang. Gede-gede atau kecil-kecil? Gede-gede atau kecil-kecil? Jadi bukan cuma kelinci, tikus, tupai, tapi semua binatang, termasuk gorila, gajah, dan semua yang gede-gede. Dan cuma saya nyesel kenapa lu bawa nyamuk itu. Kalau saya di sana hari itu, saya bilang lu nyamuk jangan dibawa lah, biarin. Kenapa? Karena
Sejak kami di Papua, saya sudah ratusan kali kena malaria itu. Ya, yang pernah kena demam berdarah tahu rasanya, gara-gara nyamuk. Nah, ingat yang dibawa bukan cuma binatangnya, tapi makanannya. Untuk sekian lama, berapa bulan itu? Nah, pertanyaannya, sebetulnya Tuhan bisa kerja sendiri nggak dengan para malaikatnya? Nggak usah pakai ngomong. Bisa. Sangat bisa. Ini yang hebat. Kalau Tuhan kerja sendiri, dengan yang disebut mana lebih cepat selesai? Jelas Tuhan. Nuh berapa tahun kita nulis? 100. Ayo masa lupa. Berapa tahun dia selesaikan kapal besar itu? 120 tahun. Itu yang saya heran. Kira-kira kalau Tuhan model kita, gerak-gerak nggak lihat ini? Loh, saya tanya, gerak-gerak nggak? Cepat-cepat. Ini anak nggak selesai kerjain. Boleh kita berpikir seperti itu. Apalagi yang mikirnya duit melulu. Makin lama kerjaan, ongkos itu makin besar. Lu betul nggak? Jawablah lama sekali. Tapi apakah kita pernah ketemu ayat di Alkitab Tuhan marah-marah, emosi karena lu nggak selesai-selesai? Enggak, ditungguin. Ini artinya 1 Korintus 3:9. Sebagai partnernya, dia nggak bisa kerja sendiri tanpa partnernya. Amin. Jadi saudara bersyukur menjadi rekan sekerja Kristus. Betul. Kira-kira ada yang sombong nggak? Ayo, ada yang sombong nggak? Salah, banyak. Betul nggak? Banyak yang sombong, yang sok. Rasanya Tuhan butuh aku, biar. Ada yang pernah mikir begitu nggak? Ini kesalahan. Contoh berikut. Waktu membebaskan Israel dari penjajahan Firaun, Tuhan bisa kerja sendiri kan? Percaya walaupun zaman itu belum ada pesawat, Tuhan bisa langsung ngangkut sampai ke Kanaan, nggak usah jalan muter-muter begitu. Lo ngerti nggak katanya? Lo ngerti? Bisa nggak Tuhan? Bisa. Mana lebih banyak jumlah orang Israel yang lebih dari 3 juta dengan seluruh malaikat Tuhan? Mana lebih banyak jumlahnya? Malaikat. Percaya Tuhan bisa nyuruh malaikatnya satu untuk ngangkut satu di bawah terbang supaya cepat sampai? Ayo, bisa. Tapi Tuhan pakai siapa? Musa. Ini yang luar biasa. Dan terus sampai zaman ini saya dengar ya, Yusuf dulu Musa kejauhan ya. Oke, nggak usah dibahas. Musa terus jalan lagi sampai ke Daud, ya Saul, Daud, Salomo. Jadi ribet nggak Tuhan kalau pakai kita? Kenapa ribet? Nah itu karena kita maunya sendiri. Susah diatur, betul? Ya, saya ingat Pak Yakub Nawawi pernah ngomong di antara hamba-hamba Tuhan itu orang satu yang ternyata mengembalakan orang itu jauh lebih susah daripada mengembalakan orang hutan. Mengembalakan orang hutan cukup bawa 2 alat, pisang 1 dan tongkat. Betul? Mengembalakan kita, ampun. Tapi Tuhan tetap mau pakai kita. Oke? Jadi, aduh, Israel itu keras kepala. Tapi Tuhan tetap pakai Musa. Ini luar biasa. Terus sampai bait suci dibangun oleh Salomo. Jadi dengan kata lain, Tuhan tobat nggak kalau pakai kita?
Ngerti kata ini? Tuhan tobat nggak kira-kira kalau pakai kita? Ayo, Tuhan tobat nggak? Ayo, saya logika, tobat banget. Ini masalahnya sudah. Akhirnya selesai perjanjian lama, dan berapa kali Tuhan gagal karena partnernya tidak mau mengerti apa yang dia kehendaki. Akhirnya perjanjian baru tiba. Dia sendiri yang turun jadi manusia dengan nama Yesus Kristus Tuhan. Saya pikir kalau dia sendiri turun jadi manusia, ya sudah. Ternyata tidak. Tuhan Yesus masih cari murid lagi. Maaf ya, saya tuh mikir, Tuhan, kok nggak tobat, kok nggak kapok-kapok, kok nggak tega? Apa yang kata bahasa Indonesia? Tuhan tobat dan baik, ngerti ya? Sudah sekian banyak manusia yang mau pakai, rata-rata gagal. Saya pikir setelah dia sendiri turun jadi manusia, ya sudah kerjakan sendiri. Cari murid lagi. Masih ingat Lukas 6? Doa semalam-malam hanya untuk milih 12 orang. Logikanya kalau Tuhan Yesus sendiri yang milih sambil doa semalam-malaman, seharusnya ada yang keliru, salah pilih nggak? Jawab, seharusnya ada yang salah, harusnya salah pilih nggak? Tidak. Buktinya ada yang salah nggak? Siapa? Nah, ini saya heran. Kenapa dia masuk? Harusnya mikir. Oke. Dari awal Tuhan Yesus tahu Yudas ini siapa. Betul? Sudah mata duitan, pengkhianat, tapi tetap dipilih. Kita nggak bisa ngerti. Akhirnya dengan 12 orang itu, ada masalah nggak perjalanan dia dengan murid-muridnya? Ayo, ada masalah tidak? Ada banyak. Thomas nggak percaya, Yudas mata duitan, Petrus mulut besar, belum ampun. Yohanes pernah tersinggung, minta api dari surga. Terus ditanya, untuk apa Nas kamu minta api? Aku mau bakar 50 orang Samaria. Terus shock. Mana kelasku ada pelajaran bakar orang? Loh, betul nggak? Tuhan Yesus shock. Dari mana kamu dapat pelajaran itu? Loh, betul, boleh nggak mikir ini? Soalnya ini luar biasa. Ayo kita mikir. Betapa berharganya kita di hadapan Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan tetap memilih kita, walaupun proses untuk menyelesaikan pekerjaannya makan waktu lebih banyak. Pernah mikir kalau Tuhan pakai malaikat, lebih cepat selesai nggak pekerjaannya daripada dia pakai kita? Kenapa? Ayo cepat. Kenapa kalau pakai malaikat lebih cepat selesai pekerjaannya daripada pakai kita? Ayo mikir. Lebih nurut? Enggak. Lebih ngerti maunya Tuhan? Bukan. Malaikat itu nggak perlu konsumsi akomodasi transportasi. Suka mikir sih Loh, betul nggak? Kalau pakai kita ada panitia konsumsi. Betul. Ada panitia perlengkapan. Belum kerja aja sudah ngeribetin panitia. Loh ya toh tidak. Ini yang saya kagum. Ternyata Tuhan tetap pakai kita, walaupun dia tahu pekerjaan yang lebih lama selesai. Pernah sadar nggak? Kalau Tuhan pakai malaikat suruh khotbah, ada pendeta bisa ngalahin? Walaupun lulusan sekolah teologi di sekian banyak negara bisa ngalahin khotbahnya para malaikat? Tidak. Kenapa dia nggak pakai malaikat? Percaya kalau ada gereja mampu mengundang malaikat untuk khotbah, baru normal pun khotbah orang bertobat. Betul tidak? Kenapa? Betul? Ini loh faktanya. Maka
kawan sekerja Kristus, para pelayan Tuhan. Jadi tadi Papa sudah kasih tema, kalian kenapa nggak lanjutin? Itu para pelayan. Jadi Papa sudah tidak pencet kamu. Ini ada kata, temanya ada kata para pelayan nggak? Nah, nggak ada, kamu ya udah. Salah, maaf ya. Terang yang salah. Saya sudah ngetik tadi, berapa diganti? Agak langsung. Awas. Oke. Pelayan, hari ini saya kasih tema pelayan. Untuk kita berkumpul, belajar. Nah, inilah fakta. Walaupun Tuhan sendiri turun jadi manusia, ternyata dia tetap perlu kita. Amin. Maka itu jangan sombong-sombong kalau Tuhan membutuhkan kita. Apa karena kita hebat? Tidak. Apa karena Tuhan terpaksa? Ya, terpaksa. Maaf, enggak sombong betul. Loh, kenapa saya berkata Tuhan terpaksa? Karena kan ada pilihan dua, pakai atau kita. Loh, ya atau tidak? Dan nanti saya sudah beritahu saudara dengan konsep, kalau Tuhan pakai malaikat, pekerjaannya jauh lebih cepat selesai. Maka itu kenapa dia nggak pakai malaikat? Saya tambahkan karena dia terpaksa milih kita. Jangan cari ayatnya, nggak ada. Saya ngomong sendiri ini. Tapi ini luar biasa. Oke, saya teruskan. Karena kami adalah kawan sekerja Tuhan, terus titik koma. Baca. Kamu adalah ladang Tuhan, bangunan Tuhan. Siapa kamu di situ? Awas jangan jawab. Nah, bukan. Kok saya lagi? Kami itu saya. Masa kamu saya lagi? Nah, ini yang salah. Betul. Di banyak tempat waktu saya ngajar ayat ini, jawabannya pasti salah. Kamu itu bukan saya. Kamu itu adalah targetnya yang harus dibuat sesuatu dengan Tuhan lewat kita. Jadi kamu adalah orang-orang yang di luar kita. Nah, kalau ada kalimat ladang properti, kalau istilah sekarang. Jadi Tuhan punya tanah yang luas sekali. Terus bangunan Tuhan. Nah, walaupun tidak semuanya kontraktor, tapi ngerti nggak kalau saya pakai kata kontraktor? Ya, percaya proyeknya Tuhan jauh lebih gede dari proyeknya Mekarta. Lu ngerti nggak kalimat ini? Lu saya tanya. Nah, kalau ada pengusaha-pengusaha besar, developer hebat, bisa nggak kerja sendiri tanpa subkontraktor? Ngerti kalimat ini? Bisa tidak? Nggak bisa. Nah, jadi kalau kita baca ayat ini, maka kita ini apanya Tuhan? Kalau dia punya properti luas sekali, subkontraktornya. Jadi tentu membutuhkan kita luar biasa. Maaf saya harus berkata, kesalahan gereja yang terbesar adalah lupa bahwa Tuhan punya proyek bangunan yang hebat di dunia ini. Karena gereja hanya sibuk buat kebaktian minggu, kita lupa bahwa Tuhan punya properti banyak yang harus dibangun. Berarti ya, pelan-pelan. Siap jadi kontraktornya Tuhan? Loh, saya tanya. Loh, siap? Awas mikir untung berapa? Awas. Enggak, saya dahulu ini. Awas mikir untung berapa ya? Harusnya sampai yang untung. Loh, masuk bro, enggak tahu. Harusnya sampai yang untung. Ya harus Tuhan dong. Tuhan yang untung. Karena siapa kita sampai diakui oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan setinggi ini, menjadi kawan sekerjanya. Oke. Tahun 74 kira-kira
saya dapat pewahyuan ayat ini. Matius 13 ayat 44. Nah, dari pewahyuan itu, maaf, pelayanan saya beda dengan banyak pendeta yang lain. Maaf, saya nggak mau berkata sombong, tapi ini kemuliaan buat Tuhan dan itu fakta. Ya. Hal apa? Kerajaan surga itu, perhatikan. Ini yang ngomong Tuhan Yesus. Semua agama di dunia, perhatikan, semua agama di dunia itu punya konsep tentang surga atau tidak? Nah, jawab, punya atau tidak? Punya. Dan masing-masing agama konsepnya tentang surga beda-beda. Sampai kita sendiri bingung surganya yang mana. Betul? Nah, di dalam Kristus Yesus, surga itu tidak bicara tentang lokasi, tentang tempat, tentang suasana. Jalannya dari emas. Maka kalau sana nggak punya emas nggak apa-apa, nanti surga banyak. Nah, nggak usah dengar khotbah itu. Jadi maksudnya kalau kita sampai surga, kita bawa palu, bawa apa itu bekal untuk apa itu mungkin jalannya itu. Maaf, bukan begitu. Kata jalan dari emas, emas itu artinya kasih, bukan logamnya. Nggak ada yang ngamen. Bait Suci Salomo itu satu-satunya bangunan yang pernah ada di dunia. Lantai, dinding, plafon, tiang, pintu, kusen, daun jendela, kusen jendela, semuanya dilapis emas. Jangan diterjemahkan, wih, kalau sekarang berapa triliun? Itu otak pencet duit, maaf, bukan. Jangan mikir, wih, berapa harganya? Emas itu kasih, betul? Jadi rumah Tuhan harusnya dilapisi kasih semuanya. Itu terjemahannya. Oke? Jadi buat Tuhan Yesus, kalau saya pakai istilah bahasa Inggris, hal kerajaan surga itu bukan somewhere in nowhere. Ngerti? Jadi di mana? Nggak tahu. Tapi kerajaan surga itu seumpama. Nah, teruskan. Seumpama harta yang terpendam di ladang. Gabungkan dengan 1 Korintus 3:9, kata ladang. Kamu adalah ladangnya Tuhan. Kembali bicara properti. Saya ulangi, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang. Berarti yang menemukan ini bisnisnya apa? Properti. Betul? Rugi atau tidak? Siapa yang bisnis properti? Lupa lagi. Tuhan dengan kita. Susah benar. Lu betul tidak? Ini karena belum makan atau bahasa saya nggak dimengerti ya? Kok susah benar? Loh, tadi dulu 1 Korintus 3:9, kami adalah kawan sekerja Tuhan. Kamu adalah ladang dan bangunan Tuhan. Berarti Tuhan dengan kita punya bisnis properti, proyek besar untuk bangun rumah, developer. Artinya kita ini pengembang. Maka itu sambungannya ayat ini, hal kerajaan surga itu bukan tempat itu di sana di situ begini suasananya, nggak ada siang nggak ada malam, siang terus begini, capek karena bayanginnya nggak nyampe. Ada yang tanya, jadi nggak tidur kita, terus nggak makan, terus nggak mandi, terus nggak berak, terus nggak kencing. Ada yang tambah banyak pertanyaannya. Nah, sudah, nggak usah bahas surga soal itu. Perhatikan yang dikatakan Tuhan Yesus. Kerajaan surga itu seumpama
Harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Nah, saya tanya, siapa orang yang menemukan harta itu? Kita. Pertama Tuhan Yesus, baru kita. Oke? Kalau bicara ladang, pasti mikirnya tanah. Betul? Tubuh kita dibuat dari apa? Jangan bilang dari kedelai. Tubuh kita dibuat dari apa? Tanah. Nah, tanah ini yang harus dibangun sebuah bangunan. Saya menemukan ayat ini tahun 74, saya menangis. Harta. Mendengar kata harta, saudara mikir apa? Jangan uang lagi, gak harus uang harta itu. Mas, oke. Something valuable. Something, sesuatu yang wow. Gak harus uang, gak harus emas. Harta. Dengarkan. Ini yang kita ketahui. Percaya tidak, di dalam setiap ladang itulah hidup manusia. Secacat apa orang itu, maaf. Sejelek apa orang itu, maaf. Sebau apa orang itu, di dalamnya ada harta yang terpendam. Enggak aneh sih saya mau begini. Ngerti nggak maksudnya? Artinya ketika setiap manusia dilahirkan oleh Bapa di surga, lewat setiap ibu, setiap mama, Papa memberikan skill di hidup orang itu. Amin. Itulah harta. Awal 80-an saya membaca buku judulnya Warisan Abadi. Orangnya tulis begini: kalau Anda ingin melihat kekayaan, kalau Anda ingin melihat kemewahan, jangan ke istana raja-raja di Eropa, jangan ke bank, jangan, suruh ke kuburan. Saya pikir ngapain? Dan baca semua nama yang ada di batu nisan. Ternyata di semua kuburan di dunia, disitulah kekayaan yang sesungguhnya dikubur. Ngerti nggak mas? Belum lama seorang hebat di dunia itu, idola saya, Dr. Stephen Hawking, meninggal. Betul? Belum lama, berapa bulan ini. Jadi dia meninggal nggak? Ya yang tahu ya. Maaf. 6 tahun yang lalu, 6 tahun, 5 tahun, mau sampai 5 tahun yang lalu, Steve Jobs meninggal. Tahu nggak Steve Jobs? Awas, jangan bilang penjual pulsa di Junction Mall, Junction, awas. Siapa Steve Jobs? Handphone yang kita pakai macam-macam. Nah, waktu orang-orang hebat itu meninggal, hartanya, ngerti nggak harta di sini? Apa ini? Namanya. Skillnya ikut dikubur. Coba bisa dipindahkan, otaknya Steve Jobs pasti rebutan. Lalu ngerti nggak? Pasti rebutan. Akhirnya saya mikir betul juga. Kalau ingin melihat kekayaan, ke kuburan. Itulah harta. Oke, jelas ya sekarang? Nah, inilah ayat, satu-satunya ayat yang menyebabkan saya punya visi menyekolahkan orang sebanyak-banyaknya, supaya ada surga di dunia. Oh, kan begitu kata Tuhan Yesus. Kerajaan seumpama harta yang terpendam di ladang.
Jadi percaya sebau-baunya orang itu, secacat-cacatnya orang itu, sebodoh-bodohnya orang itu, tetap ada kehebatan. Cuma belum ditemukan. Nah, papa di surga butuh kontraktor. Betul? Untuk apa kontraktornya? Iya, untuk menemukan harta itu. Terus lalu dipendamkannya lagi. Terus oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Jadi harga ladang itu berapa? Ayo baca ini, jangan nggak terbatas, ada tulisannya kok, ngarang sendiri. Ayo, jadi berapa? Please, kenapa tertawa kamu? Kenapa? Loh, betul nggak? Jadi berapa harganya ladang itu? Seluruh miliknya. Mahal atau murah? Belum tentu. Nah, kalau saudara cuma miliki dispenser dan kulkas di rumah, lu ngerti nggak? Berarti ladang itu harganya seberapa? Iya, serta kulkasmu dan dispenser aja. Maka itu makin kaya seseorang, teruskan kalimatnya. Makin kaya seseorang, makin loh, bukan ujung pelit saya gak ngomong itu. Anda coba bener ngomong. Jangan ada jawab pelit dulu. Pakai ayat ini dulu, jangan nyimpang jauh-jauh. Pelit. Mahal harga. Nah, makin kaya seseorang, berarti ladang-ladang yang dibeli harus makin mahal. Maka itu kenapa Tuhan Yesus berkata orang kaya susah masuk surga? Sebab Tuhan titip kekayaannya ke orang itu nggak dibelikan ladang, dibelikan saham, perhiasan, tas LV, Hermes. Ya Tuhan rugi. Kalau kekayaan yang Tuhan beri kepada kita tidak kita pakai untuk membeli ladang-ladang itu, berarti ada surga nggak di dunia ini? Tidak ada. Maaf, saya aneh itu nggak bisa ikut karena dia mau. Saya menemukan tahun yang lalu seorang anak Aceh, bulan puasa ini dia ikut puasa. Awal minggu lalu dia kena cacar. Nah 2 hari lalu bilang pas saya sudah sembuh. Oke, ayo ikut papa hari Sabtu sore. Kalau minggu dia nggak bisa. Aduh, dia bilang tadi ini panasnya naik lagi. Dia takut keluarnya udah. Nah ini saya mau cerita. Saya nggak kenal ladang. Saya punya anak pelatih futsal di daerah lupa saya. Nah ternyata anak Aceh ini asli Aceh. Dilatih. Nah suatu hari waktu latihan, anak ini pingsan. Langsung dibawa ke dokter. Ternyata jantung bengkak, TBC, liver, lengkap dengan penyakitnya. Nggak punya siapa-siapa, dia anak yatim piatu. Dia cuma kerja office boy. Nah anak saya ini tahu, dia Pak aku aja yang ngurus. Dia telepon saya. Oke, dibawa ke rumah sakit mana? Rumah sakit Tarakan. Saya kontak anak-anak saya yang hari itu bisa urus semuanya. Tanya dokter berapa pembiayaannya semua. Saya belum ketemu anak. Sekian juta saya harus keluar. Dia nggak punya siapa-siapa. Dia cuma kos. Kan di Jakarta, dia kos di daerah Tanjung Duren. Itu yang sebulan cuma 200.000. Saya tanya kos apa itu?
Cuma satu ruangan kecil, hanya ada tempat tidur, dia tidur. Anak saya suruh ngecek. Saudara, ternyata cukup lama pengobatan. Ketika anak saya lapor, Pak, ini berat masalahnya, nggak apa-apa. Tapi mau diapakan? Anak orang, nggak punya orang tua. Terus saya ngomong pada salah satu dokter yang merawat, coba Papa ngomong, Dok, rawat anak ini seperti dokter merawat anak kandung dokter. Nanti biaya saya akan usahakan. Nah, berapa saat kemudian salah satu anak saya ngantar itu cerita, Pak, tahu nggak? Dokter itu terheran-heran. Terheran apa? Saya tanya. Waktu Papa ngomong, padahal waktu saya ngomong itu kan cuma ke dokternya, bukan ke anak saya. Nah, kalau sampai anak saya tahu, berarti dokternya yang cerita. Dia tanya, yang dia ngomong itu siapa? Itu Papa kami. Siapa dia pendeta? Oh, yang dokter muslim. Wih, hebat sekali kata-katanya Papa. Saya disuruh merawat seperti merawat anak saya sendiri. Dalam nggak kata-kata itu? Saya bilang, Dok, beri yang terbaik. Saya belum pernah ketemu anak. Setengah tahun kemudian saya baru bisa ketemu karena saya sibuk sekali. Dia pun setelah ke rumah sakit, dia bisa kerja lagi. Dia tanya, pengen ketemu saya, cuma lewat WhatsApp aja, telepon. Akhirnya saya baru ketemu, hampir setengah tahun setelah itu. Dia cium tangan saya, dia bilang terima kasih. Saya suruh dia, kamu panggil Papa ya. Ya, Papa nggak akan mempengaruhi kamu dalam agama. Maka itu bulan puasa, dia puasa. Nah, jadi buat dia ketemu surga. Hal kerajaan surga itu seumpama. Amin. Jadi siap jadi kaya? Amin. Takut. Kok takut? Siap jadi kaya? Amin. Untuk apa ini? Beli ladang sebanyak-banyaknya. Amin. Harus begitu. Karena ini yang saya buat. 16 Desember saya nggak akan lupa. Saya di Makassar pelayanan. Itu beneran saya jemput. Saya masih ada waktu 4 jam sebelum pelayanan. Saya bilang, antar Papa ke tukang cukur. Oh ya, saya punya langganan. Oke. Terus begitu dipegang kepala saya. Saya tanya, namamu siapa? Arif. Orang Garut. Ya, kalau saya ingin tahu nomor telepon mereka, saya kasih. Terus Roh Kudus bilang begini, hari ini ulang tahun dia. Oh ya, Roh Kudus yang ngomong loh. Terus kedua, dia itu pengen kuliah. Nah, ketiga, nah dia itu nggak punya apa-apa. Waktu dia pegang kepala saya langsung berkata, Rif, selamat ulang tahun ya. Kaget nggak kalau saudara itu orang? Dia pasang tangannya di kepala saya. Loh, Bapak diberitahu siapa saya ulang tahun? Nah, saya langsung, Isa yang kudus yang ada di kitab suci, yang saya sembah sebagai Tuhan memberitahu. Bapak main-main. Loh, saya dari mana? Bapak tadi ketemu manajer saya enggak? Saya baru pertama ke sini. Yang mana manajer saya juga belum tahu. Saudara, dia kaget. Ya, lanjut aja ya. Masih penting dia ngomong, Rif, kamu kan bikin kuliah dong? Udah gitu. Ini pertanyaan berikut, Bapak ini siapa? Orang, saya bilang. Bapak siapa? Kamu kira siapa? Enggak Pak, pasti bukan. Loh. Bukan orang jadinya, bukan itu maksud saya. Dia bilang, pasti ada sesuatu. Itu ada Isa yang kudus di hidup saya. Kalau Pak, jangan main-main Pak. Bapak tolong jujur. Iya saya bilang. Saya pendeta, Rif. Begini saya. Kamu pengen kuliah apa? Pak, dari dulu saya tuh pengen jadi perawat. Mulia sekali hatimu untuk merawat orang sakit. Mulia sekali.
bulan Agustus dia kuliah. Saya sudah bayar uang muka. Dia senangnya luar biasa. Saya HP-nya dipakai untuk merekam. Ini sudah baca-baca. Kemarin dia SMS, WA saya. Papa kapan ke Makassar? Saya kangen karena saya belum ketemu lagi sejak Desember itu. Oke? Nah, sudah pas mau selesai, saya bilang, Rip, kenapa sih kamu itu gak bisa ngampuni papa? Dia malah bingung lagi. Udah nanti aja kita lanjutkan. Soalnya nggak salah mungkin. Iya, saya bilang, rambut sudah sedikit Rip, jangan salah, itu susah. Harus tertarain. Gak enak sekali tertawa. Oke ya, dengerin. Nah, karena anak yang atas saya, dia cukur juga, kuning juga. Jadi saya masih nunggu. Nah, waktu saya nunggu, baru saya kenalan dengan manajernya. Dia bingung, kenapa papa bisa tahu kalau hari ini ulang tahun anak? Ya itulah saya bilang. Jadi tolong, ada berapa orang? Jadi karena di ini kan sekarang tren, tukang cukur ada kafenya, begitu. Nah, terus saya tanya berapa orang semua kerja di sini? Oh, dengan cleaner ada 11. Oke. Tolong tanyain semua kerja di sini mau makan apa, minum apa dari kafe ini untuk pestakan ulang tahun Arif hari ini. Kaget manajernya. Nggak apa-apa, apa saja. Milih dulu. Nggak mungkin saya nungguin kalian sampai selesai nanti. Pokoknya itu manajernya bingung. Bapak ini siapa? Pendeta, saya bilang. Dong, semuanya, siapa ini siapa? Terus Arif, ayo Rif kita syukuri ulang tahunmu hari ini. Tahu semuanya. Oh, jadi saya jauh lebih mahal bayar makanan dan minumnya daripada cukurnya. Iya, hampir 800.000. Tapi Arif bahagia sekali. Dan nanti bulan Agustus dia akan kuliah. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terbuka. Nah, saya rekan sekerja Tuhan, subkontraktornya Tuhan, harus tahu. Betul? Maka itu keliling kemana saja. Kalau Roh Kudus bilang, saya akan baca. Makanya saya cuma cerita, kebetulan ini ada berapa anak saya di sini. Suatu hari, saya lupa, ingat gak Jo? Pertama kali kamu ketemu Bapak, kapan? Tahun 2012. Kalau saudara pernah dengar kata School of Tomorrow, bedanya Balaf, SOT ya. Nah, saya diundang untuk bicara di hadapan guru-guru, saya membekali. Nah, selama saya mengajar guru-guru, ada satu guru yang nangis terus. Akhirnya begitu selesai, guru itu datangi saya. Pak, selama Bapak ngajar itu, aduh, saya cuma ingat kemenangan saya. Ini coba tangan dong, yang tinggi, ya cucunya. Kenapa? Dia itu dari kecil, begitu lahir tinggal mamanya, papanya gak ada. Jadi dia besar dengan mama saya dan saya. Tapi kami dua ini gak sanggup biayai dia. Terus, ya akhirnya anak ini hidupnya jadi cuma game saja. Sekolahnya tidak selesai, SMP-nya. Oke, begitu. Kapan bisa ketemu? Kebetulan minggu itu saya masih di Jakarta. Akhirnya minggunya saya dengan istri saya pelayanan di Serpong, di PSD, di PI Junction, yang di PIA Perum. Nah, datanglah mereka, dia dengan tante. Langsung saya bilang, mulai hari ini kamu panggil kami papa mama, dan sejak hari itu sampai hari ini dia jadi anak kami. SMP-nya nggak selesai, langsung saya bawa ke Nabire untuk ikut kejar paketnya sekolah tempat ijazah SMP, langsung masuk ke SMA kami. Dia lulus SMA 2 tahun lalu ya, Papa lupa. Kamu sudah berapa tahun ini di Studio Pranoto? Dia semester berapa sekarang? Semester 6, nggak rasa, cukup kan? Begitu dia lulus SMA, kami tanya,
cita-citamu apa? Nah, sekarang dia kuliah di Universitas Katolik Sudio Pranoto di Semarang. Ini pas libur, lebaran, nah dia ke Jakarta. Bang tadi malam dia apa? Jurusannya apa ini? Game teknologi. Ini bulan depan, Juli, dia dapat kesempatan untuk berlatih di Bangkok dengan Universitas Bangkok. Luar biasa. Nah, saya menemukan ladang ini yang nggak ada harapan. Dia anak satu-satunya. Ini yang luar biasa. Juli tahun yang lalu saya ketemu Strike, bukan ketemu langsung, lewat WhatsApp. Dia WhatsApp saya, tanya soal sekolah TK kami di Nabire karena dia guru TK. Nah tapi waktu dia WhatsApp saya, Pak Ustaz ngomong, tolong carikan papanya. Oh, kerjaannya nggak punya papa, nggak ketemu. Akhirnya saya telepon. Nah, saya bilang sebelum ngomong soal sekolah, boleh nggak saya ngomong soal papa? Belum, kenapa? Sudah berapa lama kamu nggak ketemu papamu? Dia kaget. Dan dia cerita Tuhan sama dia. Nah, saya bersyukur saya punya istri yang penuh pengertian. Kami sebagai partner dalam pelayanan. Waktu dia tahu kasus ini, waktu dia itu cari tiket papanya di Jepang. Itu Agustus. Ini aku dapat tiket murah. Tiket apa saya tanya? Ya ke Jepang. Lu kapan kamu ke Jepang? Saya nggak tahu. Enggak, untuk anak itu. Wih, cepat sekali kamu bergerak. Habis kasihan dia sosialnya. Berapa tahun nggak ketemu papa mungkin? 13 tahun. Papanya orang Jepang. Waktu dia masih umur berapa? 10 tahun. Papanya pulang ke Jepang. Ternyata sampai sana stroke. Sampai hari ini dia nggak bisa balik ke Indonesia. Akhirnya kami ketemu Juli lewat WhatsApp. Desember dia berangkat ke Jepang. Istri saya mencari tiketnya, saya kaku. Dan Tuhan pulihkan hidupnya. Dari dia akhir Februari yang lalu dia cerita, ini anak saya tuh suka ngomong-ngomong. Pak, saya punya teman, anak ini kasihan. Ini orang, ini sama modelnya culun sekali. Kenapa dia? Anak ini nggak punya status, nggak punya identitas. Maksudmu, akta lain nggak punya, KTP nggak punya. Nah terus di mana? Cepat-cepat waktu itu saya dengan stand di Central Park. Telepon suruh ke sini, cepat-cepat. Ternyata pas dia dari Tanjung Duren. Yaudah, saya panggil, kamu di sini. Gimana ceritanya? Ya begini. Jadi dia itu begitu lahir, mama gimana meninggal atau pergi? Nggak tahu ya. Pilihan cuma 2, keluarga besar dan pilih mama. Nah, jadi ada sedikit problem antara nggak gini aja, cepat aja. Pokoknya waktu lahir mama itu kemana? Langsung meninggal. Nah, jadi dia nggak tahu kemana. Oke ya? Nah, jadi dia nggak tahu anaknya siapa, lahir di mana, dia cuma ngarang-ngarang aja lahir di mana. Waktu saya bilang ini, yaudah. Nah, saya punya satu anak, sekarang ada di Nabire. Nah, ketika dia lulus komputer, pemerintah Kabupaten Nabire membutuhkan tenaga ahli. Nah, sekarang anak ini diangkat jadi pegawai negeri khusus di bidang kependudukan. Nah, waktu IKTP mulai muncul, dia satu-satunya orang expertnya. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu ladang lain lagi yang saya temukan. Saya sekolahkan dia di Malang, lulus master IT. Dia pulang ke Nabire, saya bawa ke sana. Nah, terus saya telepon, tolong ini kamu punya adik baru, tapi begini-begini, gampang, udah. Nah, karena dia tahu hukumnya, saya nggak tahu gimana. Langsung dapat surat jalan, ya, nomor induk kependudukan NIK. Wah, waktu dia langsung surat seminggu kemudian. Nah, akhirnya, kapan nih kamu papa bawa ke Nabire? April ya? Maret ya, itu Februari akhir. Untuk didata di sana
masuk ke kakak saya, langsung dia punya KTP pertama kali seumur hidup. Ngerti nggak semua? Nah, ini ada banyak di sini. Ya, angkat tangan, Ted. Itu lagi orang hebat di belakang. Ted, angkat tangan. Namanya Teddy. Sama, dia lulus public relation. Orang-orang luar biasa. Oke. Satu lagi ya, saya cerita. Nanti angkat tangan. Nah, angkat tangan ya. Saya Eka, pembimbing yang datang. Suatu siang, saudara, saya dapat baca dari Eka. Eka itu sarjana apa ya? Psikologi. Dan anak saya juga. Nah, terus baca yang bunyi demikian. Ada satu anak bimbing saya yang besok harus bayar SPP. Kalau tidak, dia akan di DO. Itu beritanya. Tapi saya sibuk sekali hari itu. Nah, jam 1 kurang seperempat waktu Nabire, berarti jam 11 kurang seperempat malam waktu Jakarta. Roh Kudus ingatkan, ingat WhatsAppnya Eka tadi siang. Iya, sebelum telepon anak itu. Langsung saya telepon nanti. Berapa belas kali? Dia sudah tidur. Belasan kali, betul nggak? Ingat berapa belas kali kira-kira? 11 kali kira-kira. Nah, logikanya, kalau saudara diterusin atau stop? Sampai ke 8 kali aja. Maaf ya, stop. Tapi Roh Kudus kamu sampai dia. Kemarinnya dia bersama mamanya, dia nggak punya mama. Bersama mamanya berdoa di gereja. Tuhan, besok harus nanti kemana atau besoknya harus ada jawaban. Besok sebelum jam 11 malam. Saya kan nggak tahu. Nggak, coba kamu ngomong sebenarnya. Ya, jadi waktu itu kenapa bisa angkat? Sebenarnya saya udah tidur, mau udah tidur, terus tiba-tiba si Dede kebelet pipis gitu. Dia bilang, kok handphone lu itu bunyi tuh? Pas lihat dari siapa gitu. Nomor gak dikenal, biasa kalau nomor gak dikenal saya skip, cuma waktu itu angkat aja lah gitu. Ternyata si papa yang telepon. Ini orang siapa gitu kan. Terus habis itu suruh panggilnya papa lagi kan, jadi bingung. Jadi singkat cerita, hari itu adalah hari terakhir untuk bayar SPP. Kalau enggak besok saya udah nggak boleh masuk kuliah gitu. Karena sudah berapa semester kalau mulai? Sebenarnya 1 sih, cuma kan kalau kampusnya nggak bisa bayar. Jadi ya penentuannya hari itu. Waktu pagi kan hari Minggu, itu saya doa sama mama. Kita pegang tangan udah berdoa. Terus pas waktu itu penyembahan kita nangis berdoa. Tuhan tolong kasih jawaban hari ini. Kalau misalkan hari ini memang saya nggak boleh udah jalannya nggak kuliah, ya nggak kuliah, saya kerja. Karena waktu itu kondisi kenapa saya nggak bisa bayar kuliah, karena adalah mama sakit. Jadi uang untuk bayar kuliah, untuk mama berobat, pilihannya cuma kuliah atau berobat gitu. Saya pilih mama saya berobat gitu. Nah, dengan ini saya tanya, jadi bukan saya curiga, tidak. Kenapa sampai sakit mamamu? Ya logika saya, harusnya kan mama berkorban untuk anak dong. Maaf ya. Ketika saya tahu ceritanya, demi menghidupi anaknya 2, jadi dia punya adik. Tinggal di mana kamu? Peluit ini Sunter. Mamanya itu kerja di kota daerah Gelodok. Demi menghemat, ini mama tiap hari pulang pergi jalan kaki Sunter Gelodok. Bukan cuma lumayan, ayo nyoba. Lumayan, saya syok. Nah, karena jalan tiap hari, fisik yang lemah. Tapi saya tanya dia, berapa harus kamu bayar besok? 7 juta berapa ya? 5 juta 7 juta. Plus denda jadi sekitar 7 juta. Nah, plus dendanya 7,5 juta. Hai, uang dari mana untuk besok? Saya tanya istri saya, ada nggak tabungan? Gak ada kalau segitu. Besok lagi, itu sudah malam. Nah, selama saya bicara dengan dia, itu ada telepon masuk sampai 7 kali.
Begitu selesai, saya langsung berkata, oke, besoknya kamu tunggu. Saya nggak tunggu dulu ada uang. Enggak. Kalau Tuhan suruh saya membeli ladang ini, pasti terus dengan uang. Selesai telepon dengan dia, saya lihat telepon dari Ternate. Berarti saya jam 1 lewat. Ternate sama dengan Papua. Anak saya juga dia pengusaha hotel di sana. Papa ini telepon siapa? Lama sekali. Dia 7 kali sampai. Aduh, kebetulan nggak nyangka. Ngapain kamu telepon Papa jam segini? Nggak tahu, tiba-tiba Roh Kudus suruh tanya Papa lagi butuh apa? Luar biasa serius. Kamu tahu nggak tadi Papa telepon siapa? Selama itu langsung saya kasih nomor teleponnya aja supaya pengusaha dari percaya. Besok dia langsung transfer 7,5 juta ketika saya nggak punya duit. Dan pengusaha ini begitu bangga karena dia jadi teman sekerja. Malam itu dia telepon. Akhirnya dia wisuda. Kapan kamu wisuda Papa? Januari tahun ini ya. Dia lulus. Nanti, ada banyak lagi saya bisa cerita. Maka itu ayo mulai hari ini jangan lupa kita jadi partnernya Tuhan. Oke, siap jadi pembangun. Proyek-proyek Papa kita masih banyak. Untuk apa ladang-ladang kosong dibangun jadi bangunan Tuhan? Ingat ya 1 Korintus 3:9, karena Tuhan ingin punya rumah di dunia. Oh amin. Jadi gedung gereja, tempat kita ibadah itu bukan rumah Tuhan. Kita ini rumahnya. Maka itu di surat 1 Korintus 3 juga ayat 16 Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa apa rumah Tuhan? Rumah kita. Coba lihat 1 Korintus 3 ayat 16. Nah ini sambungan semua. Nah itu ayo mulai kita semangat untuk menjadi berkat. Tidak tahukah kamu bahwa siapa? Kita adalah bait Tuhan dan bahwa Roh Tuhan diam di dalam kita. Ini rumah. Hebat sekali. Kita ini rumah Tuhan. Oke? Wahyu 21. Kenapa Tuhan ingin punya bangunan banyak di dunia? Ini masalahnya. Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suaranya nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah. Apa? Hebat Tuhan. Boleh diganti kata gereja? Loh saya tanya, boleh? Gerejanya ada di mana? Di tengah-tengah manusia. Dan Tuhan akan bagaimana? Diam bersama dengan manusia. Supaya dan ia akan diam bersama mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan Tuhan akan menjadi Tuhan mereka. Wow. Saya pernah baca di terjemahan lain, ditulis Tuhan ingin berdomisili di dunia. Berarti Tuhan itu enggak betah di surga. Dia itu maunya di dunia bersama dengan manusia. Nah, saya tanya, pertanyaannya sama dengan 1 Korintus 3 ayat 9. Manusia di sini siapa? Nah, salah lagi. Manusia di sini bukan kita. Kita ini temanya. Loh, betul tidak? Siapa manusia itu? Yang di luar sana. Maka itu ketika semuanya dari itu untuk kita, kapan mereka dapat menikmati berkat? Jadi kita ini rumahnya, di mana Tuhan diam. Nah, dia pengen punya lebih banyak rumah. Ngerti gak maksudnya? Maka itu ketika kita ketemu ladang-ladang kosong itu, cepat bangun, jadikan rumah Tuhan, supaya Tuhan bisa diam di rumahnya itu. Makin banyak rumah Tuhan dibangun, berarti surga bisa ada di mana-mana. Amin. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, bukan kita, mereka itu. Dan mereka
dan mereka akan jadi umat Tuhan dan aku akan jadi Tuhan mereka. Apa yang terjadi kalau di dunia ini Tuhan sudah punya rumah? Lihat ayat 4. Kalimat pertama ayat 4. Dan siapa? Iya. Tuhan juga bilang iya, bisa tahu ya. Dan siapa? Tuhan akan ngapain? Sudah menghapus segala air mata. Luar biasa. Lagi sekali ayat ini yang memotivasi saya pelayanan. Jadi begini, di mana ada saudara sebagai rumah Tuhan, di mana ada saya sebagai rumah Tuhan, maka semua orang yang ada di sekitar kita tidak boleh menangis lagi. Tugas gereja menghapus air mata mereka. Indah kan? Loh, indah gitu. Maka itu selama masih ada orang yang menangis di sekitar kita, berarti kita belum jadi rumah Tuhan. Berarti jangan menangis lagi. Tiga hari saudara, saya baru balik kemarin sore. 3 hari saya dengan beberapa hamba Tuhan, termasuk Pak Rasiaan dan banyak lagi, kami retreat di Terawas, Jawa Timur. Ada satu gereja dari Singapura, tapi gereja milik orang Indonesia, namanya Care City Church, CCC. Nah, gembalanya itu seorang pengusaha yang sangat diberkati Tuhan. Dia sangat termotivasi dengan apa yang Tuhan ajarkan lewat saya, khususnya ayat ini. Nah, sebagai pengusaha, Tuhan berkati secara keuangan luar biasa. Nah, 3 hari ini, tadi baru selesai. Dan mereka tadi rombongan 80 orang berangkat ke Singapura. Tadi pas saya baru nyampe sini, mereka mau take off. Mereka laporan ke saya, luar biasa. Kami capai 4 hari, tapi kami puas. Apa yang dibuat? Dia mengundang 14 panti asuhan di sekitar Surabaya. Anak-anak panti asuhan dikumpulkan semua. Dan yang melayani jemaat mereka yang 80 orang itu, memberi makan, bawa pakaian, semuanya fasilitas. 14 panti asuhan dibawa semua ke Terawas. Saya tanya, habis berapa kau? Kode memang besar. Nih lihat, karena mereka sewa bis yang bagus, yang pakai AC, makanan ya ampun melimpah. Dan dia cuma memberkati. Jadi snack sore dan supper malam itu nggak masak dari villa itu, villanya gede, namanya Blessing Hill. Saya juga baru tahu itu, segede itu. Siapa yang dipanggil untuk snack sore dan supper malam? Penjual bakso, sate, apa saja, ronde di sekitar tempat itu dipanggil, datang bawa gerobaknya semua. Wih, ini luar biasa tuh, nggak bisa bayangkan. Dijamu anak-anak panti ini, diberi fasilitas, ada sepatu, ada jaket, ada semuanya. Bahagia sekali mereka. Nanti ada banyak ladang yang kita